Halo teman-teman, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goretisan Bein dengan NPM 33210088. Saya dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pengalaman tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 4R. Teman-teman, aktivitas kita sehari-hari itu tentunya melibatkan sampah. Sampah yang kita hasilkan itu seperti sampah organik dan sampah anorganik, di mana sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan itu bisa dijadikan sebagai pupuk, dan sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit terurai. Sampah yang mudah terurai itu seperti daun-daun kering ya teman-teman, ini dia mudah terurai dan ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, sedangkan untuk sampah yang sulit terurai itu seperti plastik-plastik seperti ini teman-teman, plastik-plastik, botol-botol bekas itu sangat sulit untuk diuraikan. Nah, jadi apakah sampah-sampah seperti ini kita buang atau kita kemanakan? Nah, sampah-sampah seperti ini kalau kita buang itu akan mengakibatkan penumpukan sampah yang terlalu banyak dan akan berbau dan bisa juga mengakibatkan kuman penyakit. Dan apabila sampah-sampah seperti ini kita buang ke sungai terdekat, teman-teman, akan mengakibatkan banjir. Dan apabila sampah-sampah seperti ini kita bakar, akan mengakibatkan polusi dan juga akan mengakibatkan pemanasan global. Nah, pengelolaan sampah yang paling terbaik adalah kita menggunakan prinsip 4R. Prinsip 4R yang pertama adalah recycle, di mana kita mendaur ulang kembali sampah-sampah yang kita tidak gunakan lagi. Misalnya, rumput-rumput kering seperti ini kita gunakan kembali untuk pemupukan. Contohnya seperti ini, kita taburkan rumput-rumput kering ini pada tanaman. Dengan sendirinya rumput-rumput kering ini akan terurai dan akan menjadi pupuk kompos untuk tanaman ini. Lalu yang berikut adalah kita mendaur ulang sampah anorganik. Di sini saya mendaur ulang sampah anorganik ini berasal dari karung dan ini dijadikan sebagai tas, dan ini sangat bermanfaat pada saat kita pergi ke kebun kita. Lalu yang berikut, pengelolaan sampah yang kedua adalah reduksi. Reduksi itu artinya kita mengurangi sampah kita dengan cara pada saat kita berbelanja di Alfamart atau toko terdekat, kita harus perlu membawa plastik seperti ini dari rumah kita masing-masing untuk mengurangi sampah. Lalu yang berikut itu kita menggunakan sapu tangan itu sebagai pengganti tisu. Yang berikut, pengelolaan sampah yang berikut itu reuse. Reuse itu artinya kita menggunakan kembali barang-barang yang kita pakai dan bisa dimanfaatkan untuk fungsi lainnya. Misalnya handuk kecil yang kita tidak gunakan lagi, itu bisa kita gunakan sebagai kain lap atau kain pel dan bisa juga digunakan sebagai kain keset. Lalu yang berikut, botol bekas seperti ini kita gunting dan kita gunakan sebagai tempat kotak pensil dan juga pulpen. Yang berikut, pengelolaan sampah yang berikut itu replace, di mana kita menggantikan kembali barang-barang yang tidak kita gunakan lagi dengan fungsi lainnya. Misalnya seperti ini, botol aqua ini kita gantikan kembali dengan fungsi lainnya, itu mengisi ulang air dari rumah kita masing-masing dan juga tempat makanan seperti ini. Nah, ini kita gunakan pada saat kita camping, jadi kita tidak usah membeli botol aqua sebagai pengganti minum, tetapi kita gunakan ini sebagai pengganti tempat makanan dan juga tempat minuman. Teman-teman, ini adalah video singkat saya tentang bagaimana pengelolaan sampah menggunakan 4R
dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.